Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang proses kelahiran Pancasila. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alianul Laila Azaki, absen 4 dari kelas 10D. Perkenalkan, saya Haura Anasya Sakila, nomor absen 18 dari kelas 10G. Perkenalkan, saya Amelia Zahra Al-Kadevi, absen 5 dari kelas 10D. Proses lahirnya Pancasila bermula dari Rapat Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Tokoh itu antara lain Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Beliau menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar kepada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun Muhammad Hatta meragukan usulan Muhammad Yamin tersebut. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Rumusan yang disampaikan oleh Mr. Supomo sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dalam pidatonya, Mr. Supomo menekankan bahwa Indonesia Merdeka adalah negara yang mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat, yang mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, bukan negara yang mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau golongan paling kuat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidato tersebut diusulkan rumusan negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk 5 dasar tersebut, Ir Soekarno juga mengusulkan nama, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah negara Indonesia berdiri. Ir Soekarno mengatakan bahwa nama Pancasila ini merupakan atau berasal dari seorang ahli bahasa, kawan beliau, tetapi orang tersebut tidak disebutkan namanya. Usul mengenai Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang. Dan yang selanjutnya adalah pembentukan Panitia 9. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar Negara. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan yang pertama Ir Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga A.A. Maramis,
Yang keempat, Muhammad Yamin. Yang kelima, Ahmad Subarjo. Keenam, Abi Kusno Tojosujoso. Yang ketujuh, Abdul Qahar Muzakar. Yang kedelapan, Haji Agus Salim. Dan yang terakhir, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, Latuhari menyampaikan keberatannya terutama pada kalimat kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai negara sah. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia, persiapan kemerdekaan Indonesia 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal sebagai nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni mengutip Kepres No. 24 tahun 2016 ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ini berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada 1 Juni 1945 silam. Itu tadi merupakan proses lahirnya Pancasila. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.